Kisah dimulai dengan Will Shaw, seorang pengusaha muda asal San Francisco yang bisnisnya berada di ambang kebangkrutan. Dengan pikiran yang masih penuh masalah, ia terbang ke Spanyol untuk berlibur bersama keluarganya. Sebuah keputusan yang ia ambil dengan setengah hati karena penyelesaian dengan sang ayah, Martin Shaw, sedang merenggang. Setibanya di bandara Spanyol, Will langsung menghadapi kesialan pertama. Kopernya tertinggal di San Francisco. Ia mencoba menyelesaikannya lewat telepon sambil menggerutu, merasa liburannya dimulai dengan buruk. Tak lama kemudian Will dijemput ayahnya. Pertemuan itu terasa canggung, singkat, dingin, dan penuh jarak. Bahkan sempat mengira adiknya Josh yang akan menjemputnya. Namun Martin menjelaskan bahwa Josh masih tertidur di perahu karena mabuk perjalanan. Meski begitu, keduanya tetap berusaha untuk ramah, saling menutupi ketegangan yang sebenarnya menggantung di antara mereka. Martin mengantar Will menuju dermaga. Suasana di dalam mobil masih terasa canggung, meskipun keduanya berusaha berbicara ringan. Martin bercerita tentang acara paduan suara dan kedatangan ahli Picasso dari Oregon yang membuat Will heran. Percakapan mereka terhenti ketika ponsel Will berdering. Ia menerima panggilan singkat, jelas dari urusan pekerjaannya di San Francisco. Selesai menutup telepon, Will merasa perlu menjelaskan pada ayahnya. Ia mengaku bahwa satu panggilan itu tidak bisa ia abaikan karena kondisi perusahaannya berada pada titik kritis. Liburan ini datang di saat yang paling tidak tepat baginya untuk menjauh dari bisnis yang hampir runtuh. Martin hanya menanggapi dengan lembut, mengatakan bahwa ibu Will sangat menantikan kebersamaan keluarga ini. Berharap Will mencoba menikmati waktu bersama keluarga meski pikirannya masih terpaut pada krisis yang menunggunya di Amerika. Setibanya di dermaga, Will langsung disambut hangat oleh ibunya yang sangat gembira melihatnya datang. Berbeda dengan suasana canggung bersama ayahnya, ibu membuat Will merasa lebih tenang. Ia memuji penampilan ibunya, sementara sang ibu membalas dengan candaan dan menyuruh Will mengganti pakaian karena kopernya akan tertinggal di San Francisco. Tak lama kemudian Josh muncul dan memeluk Will sambil bercanda bahwa ibu mereka selalu lebih menyukai Will. Josh selalu memperkenalkan pacarnya Dara yang langsung menggoda Will sebagai kakak yang dulu merasa dirinya anak tunggal. Suasana menjadi lebih santai dan penuh tawa. Josh dengan ringan menanyakan bagaimana perjalanan Will bersama ayah mereka, yang ia sebut si Godzilla. Will menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada kejadian berdarah seperti yang Josh dramatisir. Mereka sepakat untuk mencoba bersantai, karena ini hanya liburan seminggu. Malam harinya, keluarga Shaw berkumpul makan malam di perahu. Suasananya hangat, penuh canda dan dipenuhi cerita masa kecil Will dan Josh tentang kehidupan mereka yang sering berpindah-pindah mengikuti pekerjaan pemerintah ayah mereka. Ibunya merasa sangat bahagia melihat seluruh keluarga kembali duduk bersama di satu meja. Canda semakin ramai ketika Dara bertanya apakah Martin suka memancing. Percakapan itu berubah menjadi gurauan tentang pengalaman Will saat kecil. Kisah berputar ketika ia menombak jempolnya sendiri saat belajar memancing tombak. Semua tertawa, kecuali Will yang mulai terlihat kesal. Ponsel kembali berdering. Ia keluar sejenak untuk menerima telepon penting dari San Francisco. Setelah kembali, wajahnya berubah muram. Ia akhirnya mengatakan dengan jujur bahwa perusahaannya resmi bangkrut, membuat suasana makan malam langsung hening. Will merasa bersalah dan meninggalkan meja untuk menyendiri. Tak lama kemudian, setelah ibu, Josh, dan Dara masuk ke dalam perahu, Will kembali menemui ayahnya yang masih duduk sendirian. Ia meminta maaf karena sempat membentak saat makan malam. Martin merespon dengan tenang, meminta Will untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri, dan memahami bahwa Will sedang menghadapi masa sulit. Percakapan singkat itu menutup malam dengan nada lebih lembut. Martin bahkan berjanji Will bahwa besok akan ada kabar baik. Keesokan paginya, keluarga Shaw berlayar di tengah laut. Martin dan Josh sibuk mengendalikan perahu, sementara Will tetap bersandar pada ponselnya, tenggelam dalam urusan bisnis yang belum tuntas. Martin beberapa kali memanggil dan meminta Will membantu menarik tali dan mengikat layar. Setelah berlabuh,
Martin kembali memanggil Will untuk mengambil alih kemudi sementara ia menyalakan tiang layar. Will masih tetap sibuk dengan ponselnya sehingga ia tidak memperhatikan arah angin. Akibatnya, layar tiba-tiba berputar liar dan hampir membuat perahu terbalik. Dalam kekacauan itu, Will menarik Dara untuk menghindari kena layar. Namun Will dan Dara terjatuh membuat kepala Dara terluka. Josh panik memeriksa keadaannya, tapi Dara meyakinkan semua orang bahwa dia baik-baik saja. Situasi tegang semakin memuncak ketika ponsel Will kembali berdering. Martin yang sudah kehilangan kesabarannya sejak tadi langsung melemparkan ponsel itu ke laut. Will marah besar, merasa ayahnya baru saja menghancurkan karirnya. Pertengkaran keduanya semakin keras hingga ibu turun tangan menenangkan keadaan. Will menawarkan diri pergi ke kota untuk membeli antiseptik bagi Dara. Ia kemudian berenang menuju pantai terdekat, sementara ibunya mengingatkan agar ia cepat kembali. Setelah mendapatkan antiseptik, Will kembali ke pantai tempat mereka berlabuh. Namun setibanya di sana, ia terkejut melihat kapal pesiar keluarganya telah menghilang. Panik, ia bertanya pada orang-orang di sekitarnya, tetapi tak seorang pun memahami atau mengetahui kemana kapal itu pergi. Didorong rasa cemas, Will mendaki bukit di dekat pantai untuk memperluas pandangan. Dari kejauhan ia akhirnya melihat kapal keluarganya berpindah lokasi. Tanpa pikir panjang, ia berenang menuju kapal tersebut. Namun saat naik ke atas, ia menemukan kapal itu kosong, berantakan dan meninggalkan tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Will segera pergi ke kantor polisi setempat dan melaporkan kejadian itu. Tapi respon polisi terasa lambat dan dingin. Salah satu petugas, Kapten Pizarro, akhirnya memutuskan memeriksa kapal bersama anak buahnya. Will ikut bersama mereka. Sesampainya di kapal, mereka bertemu dengan seorang pria asing bernama Zahir yang tampaknya sudah menunggu. Zahir mengaku mengetahui nama Will dari ibunya dan berkata bisa membawa Will bertemu kembali dengan keluarganya. Namun Will melihat pistol di balik jaket pria itu. Merasa ada yang tidak beres, Will langsung kabur. Dalam ketakutan, Will merampas mobil polisi dan mencoba melarikan diri. Pengejaran pun terjadi. Namun mobil itu kehilangan kendali dan menabrak pohon. Dua polisi menyeretnya keluar dan memukulinya tanpa ampun. Saat Will hampir tak berdaya dihajar polisi, Martin tiba-tiba muncul dan melumpuhkan mereka dalam hitungan detik. Ia menarik Will bangkit dan hanya berkata singkat, "Ayo pergi," tanpa penjelasan apapun. Martin menyeret Will menjauh. Dalam perjalanan menjauh dari lokasi, Will yang menderita menuntut jawaban. Ia terus menanyakan keberadaan ibu, Josh dan Dara. Martin akhirnya mengaku bahwa sekelompok orang bersenjata datang ke kapal, menodongkan pistol ke kepalanya, lalu menculik seluruh keluarganya. Saat Will menekan ayahnya, Martin akhirnya membuka rahasia terbesar yang selama ini ia sembunyikan. Pekerjaan di Spanyol bukan soal paduan suara atau acara seni. Ia selama ini bekerja di sebuah cabang khusus dari CIA. Dan penculikan ini kemungkinan besar berkaitan dengan pekerjaan. Will marah karena ayahnya sendiri tidak tahu di mana keluarganya berada. Sementara Martin terus meminta maaf. Dengan berat hati, Martin mengakui bahwa semua ini mungkin saja salahnya. Namun ia berjanji akan membawa keluarga mereka kembali. Di tengah ketegangan itu, ponsel Martin berdering. Seseorang, teman lama sekaligus kontak rahasia, memintanya bertemu di rumahnya pada pukul 3 pagi. Percakapan itu semakin menegaskan bahwa Martin sedang membawa Will masuk ke dunia yang selama ini ia sembunyikan. Sebelum menemui Jane, Martin membawa Will singgah ke apartemennya. Ia mengambil senjata, mengganti pakaian, dan mempersiapkan diri menghadapi situasi yang semakin berbahaya. Saat mereka keluar, Will meminta untuk mengemudi sementara Martin menelpon rekannya Diego untuk meminta bantuan karena dia akan bertemu Jane. Setibanya di rumah Jane, Will bertanya apakah ibunya mengetahui rahasia pekerjaan Martin. Martin mengakui bahwa istrinya sudah lama mengetahuinya, tetapi dia sendiri tidak pernah menemukan cara yang tepat untuk memberitahukan hal itu kepada Will.
Ia meminta Will tetap di mobil dan berjanji akan segera kembali. Martin kemudian menemui Jean, kolega lamanya di CIA. Dengan tekanan emosional, Martin meminta jawaban. Keluarganya diculik oleh pihak yang menuntut pengembalian koper berisi rahasia yang pernah mereka ambil. Mereka memberi ultimatum 24 jam, tapi koper itu kini hilang dan tak lagi bisa ditemukan. Jean berjanji akan mencoba membantu, meski kondisi sudah sangat genting. Namun saat Martin kembali ke mobil, tragedi langsung terjadi. Seorang pembunuh bayaran bernama Gorman menembaknya tanpa peringatan. Martin tewas di tempat. Will yang melihat semuanya menghampiri ayahnya sebelum Gorman menyerangnya. Will mengambil pistol dan ponsel ayahnya yang terus berdering, lalu kabur dari lokasi. Gorman terus mengejar Will. Saat bersembunyi, Will mengangkat telepon itu, dan suara dingin dari pihak sponsor langsung menanyakan status. Ketika Will mengatakan ayahnya sudah dibunuh, orang itu hanya menjawab bahwa Tom memiliki waktu kurang dari 21 jam, menegaskan bahwa keluarganya berada di tangan kelompok yang sangat berbahaya. Posisinya akan segera diketahui, memaksanya kembali melarikan diri. Di jalan, ia mencoba meminta bantuan polisi. Namun Gorman muncul dan menembak polisi itu di depan mata Will. Dalam sekejap, Will justru dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Ia pun menjadi buronan dan dikejar banyak petugas sementara suara komunikasi polisi berbunyi, mereka kehilangan jejak Will Shaw. Will melarikan diri ke pasar tradisional yang ramai untuk berbaur dengan kepadatan. Di sana, ia mencuri pakaian dari salah satu kios dan cepat-cepat menggantinya agar tidak dikenal. Pistol peninggalan ayahnya ia sembunyikan ke dalam tong sampah, berharap bisa menghilangkan jejak. Setelah itu, ia langsung menuju kedutaan besar Amerika Serikat di Madrid. Agar segera diperhatikan, Will dengan sengaja menabrak petugas keamanan dan membuat duplikatnya sambil berteriak bahwa ia warga negara Amerika. Usahanya berhasil, ia dibawa masuk ke dalam kedutaan. Di dalam ruang pemeriksaan, Will meminta bantuan. Namun petugas kedutaan justru mengatakan bahwa tidak ada catatan yang menghubungkan Martin Shaw dengan pekerjaan pemerintah Amerika di Spanyol. Padahal ayahnya selalu mengaku bekerja di Departemen Kebudayaan. Will mencoba menjelaskan bahwa ayah baru saja dibunuh, tetapi staf tetap tenang kaku. Situasi semakin sulit ketika mereka memberitahu adanya surat perintah penangkapan untuk Will, menuduhnya membunuh seorang polisi. Will menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa orang yang membunuh ayahnya juga telah mengejarnya sepanjang kota. Namun petugas hanya menyarankan bantuan hukum, bukan bantuan untuk menemukan keluarganya. Frustasi dan hampir putus asa, Will memohon, "Keluargaku diculik, kami tidak punya waktu. Tolong bisakah kalian membantuku?" Tapi staf kedutaan hanya meminta untuk tenang dan mengikuti prosedur. Tepat saat suasana memanas, telepon di ruangan itu berdering. Petugas menjawab lalu menatap Will dengan ekspresi berbeda. "Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," katanya. Will keluar dari kedutaan dan langsung berhadapan dengan dua orang yang sudah menunggunya, Dixon dan seorang wanita bernama Jane Carrack, kolega lama ayahnya di CIA. Jane meyakinkan Will bahwa ia benar-benar mengenalnya, bahkan mengingat luka lama di lengan Will yang terjadi saat ia membuatkan Jane martini ketika masih kecil. Jane menegaskan bahwa ia ingin membantu, terutama karena Martin telah meninggalkan keluarganya dalam situasi paling berbahaya. Will masih penuh curiga, namun ia tak punya pilihan lain. Jane menekankan bahwa waktu mereka terbatas, jadi Will akhirnya masuk ke mobil bersama Jane dan Dixon. Dalam perjalanan, Jane mulai menanyai Will tentang siapa yang dihubungi Martin sebelum terbunuh. Apakah ia bertemu seseorang atau menghubungi pihak tertentu? Will yang merasa Jane terlalu menekan dan tidak sepenuhnya jujur membuatnya semakin curiga. Untuk meloloskan diri, Will berpura-pura merasa mual dan akan muntah. Jane menyuruh Dixon menepi. Saat Dixon mendekat untuk membantu, Will tiba-tiba mendorongnya dan kabur secepat mungkin. Dixon hendak mengejar, namun Jane menghentikannya. Dengan tenang ia berkata, "Lupakan dia. Kita urus dulu orang yang satunya lagi." Will kembali sendirian.
dalam bahaya tanpa arah dan tak ada yang benar-benar dapat ia percaya. Setelah berhasil lolos dari Jean dan Dixon, Will kembali ke pasar dan mengambil pistol ayahnya yang sebelumnya ia sembunyikan. Ia kemudian naik ke sebuah bus kota, berharap bisa menenangkan diri dan memikirkan langkah selanjutnya. Namun ponsel ayahnya kembali berdering, memaksa Will menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Di ujung telepon, para penculik menuntut agar ia menghubungkan mereka dengan seseorang bernama Top. Suara ibunya kemudian terdengar, panik, ketakutan, dan memaksa Will menyerahkan telepon itu kepada Martin. Dengan berat hati, Will akhirnya mengatakan kebenarannya. Ayahnya sudah tewas. Tangisan ibunya pecah sebelum penculik mengambil alih dan mengulangi ancamannya. Mereka memberi batas waktu hingga pukul 6 sore di Puerta del Sol. Jika koper yang mereka cari tidak diberikan, keluarganya akan dibunuh. Setelah panggilan itu berakhir, Will memeriksa daftar panggilan di ponsel Martin dan menemukan nama Diego muncul berkali-kali. Menyadari itu satu-satunya petunjuk yang ia punya, Will mencoba menghubungi nomor tersebut. Seorang gadis yang mengangkat telepon memberinya alamat kantor Diego di Madrid, Jalan Cruz Suite 502. Dengan itu, Will akhirnya memiliki tujuan baru dalam usahanya menyelamatkan keluarga. Tanpa membuang waktu, Will langsung menuju alamat yang diberikan gadis di telepon. Di sana, ia akhirnya bertemu dengan perempuan muda bernama Lucia, orang yang sebelumnya ia hubungi. Belum sempat menjelaskan kedatangannya, Dixon tiba-tiba muncul di ambang pintu. Reaksi Lucia sangat agresif. Ia langsung mengayunkan pisau dan mencoba menikam pria itu. Dixon menahan tangan Lucia, membuat situasi semakin kacau. Melihat gerakan itu tanpa memahami konteks, Will mengira Lucia dalam bahaya. Ia pun menerjang Dixon dan baku hantam pun terjadi. Pertarungan berlangsung sengit sampai akhirnya Dixon terkena tusukan dalam kekacauan tersebut dan tumbang. Belum sempat Will memahami apa yang sebenarnya terjadi, Lucia justru mengacungkan pistol ke arahnya. Baginya, Diego adalah pamannya, dan kedatangan Will tampak seperti ancaman. Will mencoba menenangkan keadaan dan menjelaskan bahwa ia datang karena ayahnya dibunuh, dan orang-orang itu juga sedang mencari Diego. Setelah mendengar bahwa Martin menelpon kantor Diego berkali-kali sebelum tewas, Lucia mulai memahami situasi. Will menjelaskan bahwa jika para pembunuh itu sempat datang ke tempat ini untuk mencari Diego, mereka jelas akan kembali atau mencari lokasi lain yang berkaitan. Tetap tinggal di kantor hanya akan membuat Lucia menjadi target selanjutnya. Dengan logika itu, Will berhasil meyakinkan Lucia bahwa mereka harus segera pergi dan mencari keberadaan pamannya sebelum orang-orang berbahaya itu lebih dulu menemukannya. Lucia pun membawa Will ke apartemen pamannya, berharap bisa menemukan jawaban di sana. Namun sesampainya di pintu depan, mereka menemukan pintu sudah terbuka. Will masuk lebih dulu dengan waspada, dan mereka melihat tubuh paman Lucia sudah tak bernyawa. Lucia terpukul melihatnya, sementara Will melangkah lebih jauh ke dalam apartemen untuk memeriksa apa yang terjadi. Di dapur ia menemukan Jean dan Gorman, orang yang membunuh ayahnya tengah menunggu. Will spontan mengarahkan senjatanya, tapi Jean malah menyambutnya seolah kedatangannya sudah diprediksi. Dengan santai, Jean mencoba membuka percakapan, mengklaim bahwa Martin berencana mempertahankan negaranya dengan menyerahkan rahasia itu kepada musuh. Ia menyebut penculikan keluarga Will sebagai ulah teroris dan memohon kerja sama Will untuk mengetahui siapa yang terakhir berhubungan dengan Martin. Will menolak mempercayainya. Jean berjanji bahwa jika Will memberikan informasi yang ia butuhkan, ia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan keluarganya. Siap bekerja sama, tetapi sebelum diskusi bisa berlanjut, Lucia muncul dengan pistol dan langsung melepaskan tembakan. Kekacauan pun terjadi. Mereka berlari naik ke lantai paling atas gedung, berusaha menahan Jean dan Gorman dengan menutup pintu dan menumpuk barang-barang di depannya. Di atap mereka tersudut, tak ada tangga, tak ada pintu lain untuk melarikan diri. Satu-satunya harapan adalah kabel antena yang menjuntai dari tiang. Will segera melilitkan kabel itu ke tubuh Lucia. Gadis itu panik dan menolak, tapi akhirnya terpaksa mengikuti karena pintu di belakang mereka hampir jebol. Will menurunkan Lucia dan para penghuni apartemen di bawah berhasil menangkapnya sehingga ia selamat. Namun ketika Will bersiap menyusulnya, Gorman menembak Will, membuatnya terluka.
Dalam kondisi kritis, Will mengikat tubuhnya sendiri pada kabel antena lalu menjatuhkan dirinya. Benturan keras menghentakkannya di lantai bawah, nyaris membuatnya pingsan. Tak lama kemudian, Lucia datang dengan sepeda motor dan membawanya pergi. Jen langsung mengejar dengan mobil. Will yang tertembak semakin melemah, sementara Lucia memacu motornya di tengah keramaian Madrid. Kejar-kejaran itu berakhir ketika motor tergelincir di tengah kepadatan orang. Jian hampir mendapatkan posisi tembak, namun kerumunan warga yang berkerumun di sekitar Will dan Lucia menghalanginya sehingga ia terpaksa mundur. Lucia membawa Will ke sebuah klub milik temannya Maximo. Karena tidak mungkin membawa Will ke rumah sakit, risiko Will ditangkap. Lucia memaksa Maximo dan Ross, mahasiswa kedokteran, untuk membantunya. Dalam kondisi serba darurat, Ross membersihkan luka Will, memastikan tidak ada peluru yang tersisa, dan menghentikan pendarahan yang hampir merenggut nyawanya. Meski terjadi kekacauan, mereka berhasil menstabilkan Will. Setelah Will mulai sedikit pulih, Lucia yang masih terguncang oleh kematian pamannya menuntut penjelasan. Hanya Will bisa menggeleng. Dia sendiri tidak tahu alasan pamannya dibunuh. Tugas terdekat hanyalah karena Martin sempat menghubungi pamannya sebelum kejadian. Namun itu pun belum pasti. Ia meminta maaf karena tak mampu memberikan jawaban. Saat Lucia menunjukkan foto Tom Keaton yang tersimpan di ponsel Will, kebingungannya semakin besar. Will menjelaskan bahwa foto itu sebenarnya adalah Martin Shaw, ayahnya. Lucia terkejut karena ia mengenal Martin sepanjang hidupnya dan selalu berpikir sebagai teman sejati keluarganya. Ketika Will mengatakan bahwa Martin telah dibunuh, tampak jelas betapa beratnya kabar itu. Meski sama-sama terpukul, Will tak bisa membuang waktu. Ia memaksa bangkit dengan satu tujuan, menyelamatkan keluarganya sebelum batas waktu habis. Ketika Lucia bertanya kemana ia akan pergi, Will menjawab dengan tegas, Puerta del Sol, lokasi pertukaran yang ditentukan. Lucia memilih menemani Will hingga stasiun kereta. Di sana mereka duduk berdua. Will masih lemah, sementara Lucia mencoba memahami teka-teki kehidupan Martin yang ternyata jauh lebih rumit. Will bertanya apa yang Lucia ketahui tentang Martin, dan Lucia hanya mengetahui versi yang selama ini ia dengar, bahwa Martin adalah konsultan bisnis, kebohongan yang sama yang selalu didengar Will sejak kecil. Namun percakapan itu memanas ketika Will menarik hubungan Lucia dengan ayahnya. Tuduhan tersebut sangat melukai Lucia, hingga akhirnya ia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan bahwa Martin adalah ayahnya juga. Pernyataan itu sangat mengejutkan Will. Sebelum ia sempat memproses semuanya, kereta datang dan mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam kereta, Will kembali bertanya apakah Lucia tahu tentang keluarga Martin yang lain. Lucia menggeleng, yang ia tahu Martin selalu bepergian dan jarang hadir. Ia bahkan merasa semakin jauh orang tua pergi, semakin besar kerinduan yang tertinggal pada anaknya. Ketika Will bertanya tentang ibunya, Lucia mengungkapkan bahwa ibunya telah meninggal. Will menyesal menanyakannya. Sesampainya di Puerta del Sol, Will memutuskan untuk pergi sendiri demi melindungi Lucia dari bahaya. Lucia tidak memaksa, namun ia mengatakan bahwa jika Will membutuhkan bantuan, ia bisa ditemukan di klub milik temannya. Mereka pun berpisah masing-masing membawa beban tersendiri. Namun kini terhubung oleh satu kenyataan pahit, bahwa mereka adalah saudara dan sama-sama kehilangan sosok yang penting dalam hidup mereka. Setibanya di Puerta del Sol, Will berdiri di tengah keramaian, menunggu seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Tak butuh waktu lama sebelum seorang pria asing mendekatinya dengan sikap waspada. Pria itu memerintahkan Will untuk meletakkan tangannya di tempat yang terlihat, lalu menyuruhnya berbalik dan berjalan bersamanya tanpa bertanya apapun. Will yang tidak punya pilihan mengikuti pria itu menuju ke sebuah mobil yang terparkir di dalam jalan sempit. Begitu Will masuk ke dalam mobil, pria tersebut langsung menagih jawaban, "Di mana ayahmu?" Will membalas dengan satu pertanyaan yang jauh lebih penting baginya, "Di mana keluargaku?" Alih-alih menjawab, pria itu justru mencekik Will dengan keras, membuatnya kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Will terbangun dalam keadaan terikat di kursi, tubuhnya penuh luka akibat disiksa. Di depannya duduk Zahir, pemimpin Mossad yang sebelumnya ia lihat di pantai. Anak buah Zahir terus memukulinya, tetapi Will hanya bisa mengulangi satu hal,
ayahnya sudah mati. Ia bahkan menawarkan diri untuk membawa mereka memeriksa langsung ke kota. Namun Zahir tetap tidak percaya. Zahir lalu memutar rekaman penting. 2 bulan sebelumnya, Mossad mengetahui adanya agen CIA yang hendak menjual data intelijen ke kelompok teroris. Zahir mengatur pertemuan untuk menangkapnya, tetapi yang muncul justru Martin Shaw. Dalam rekaman itu terlihat Martin membunuh agen Mossad dan membawa kabur koper berisi informasi sensitif. Dari sini Zahir yakin Martin adalah pengkhianat berbahaya. Will menjelaskan bahwa ayahnya tidak pernah menjual apapun. Justru ia dibunuh oleh CIA sendiri, oleh orang-orang yang kini juga memburunya. Will menyebut satu nama, Jean Karak. Mendengar itu, Zahir mulai menyadari bahwa musuh mereka sama. Zahir kemudian membuka sisi pribadinya. Ia bercerita bahwa istri dan anaknya tewas dalam serangan teroris di Tel Aviv. Dan mencegah koper itu jatuh ke tangan yang salah bukan hanya tugas, tapi juga bentuk balas dendamnya. Tak lama kemudian Will dipertemukan dengan keluarganya, ibunya, Josh dan Dara. Mereka masih hidup. Zahir menjelaskan bahwa dialah yang menyelamatkan mereka. Jika bukan karena penculikan itu, Jean mungkin sudah menghabisi mereka semua. Zahir menawarkan kesepakatan. Will harus keluar dan memancing Jean muncul. Mossad percaya transaksi koper akan terjadi di Madrid dalam waktu dekat. Jika Jean menyerang, Mossad akan langsung bergerak. Namun syaratnya jelas. Jika Will gagal menghentikan transaksi, Mossad akan mundur dan keluarganya tidak akan lagi dilindungi. Will tak punya pilihan. Ia dicekik hingga pingsan dan dibawa ke sebuah terowongan. Saat sadar, ia sendirian dalam lorong gelap. Meski tubuhnya lemah, ia memaksa bangkit dan menuju satu-satunya tempat yang ia kenal, klub milik Maximo, tempat Lucia bekerja. Di klub, Will bertemu Lucia dan memberitahu bahwa keluarganya masih hidup. Namun ancaman semakin dekat. Jean sedang memburunya, dan Zahir yakin pembeli koper sudah berada di Madrid. Will harus menjadi umpan. Maximo yang mendengar pembicaraan itu ikut bergabung. Ia telah tahu sebagian dari Lucia, termasuk bahwa Jean membunuh Diego. Tanpa ragu ia menawarkan bantuan, tetapi mengingatkan bahwa agen seperti Jean memiliki mata di mana-mana. Ponsel, email, dan semua jejak digital bisa dipantau. Lucia yang kini benar-benar terseret dalam konflik ini hanya memberi Will jawabannya lewat tindakan. Ia menyerahkan kartu kreditnya, tanda bahwa ia siap membantu apapun risikonya. Namun bahaya segera datang. Gorman, pembunuh bayaran yang mengejar Will sejak awal, muncul di klub. Maximo dan anak buahnya langsung menghabisinya dan menyeretnya ke ruang belakang untuk diinterogasi. Will menuntut jawaban apakah koper sudah terjual. Gorman mengejeknya, menyebut Will lebih bodoh dari ayahnya. Ia hanya memberi petunjuk samar. Jika koper sudah terjual, keluarganya pasti mati. Jika belum, transaksi akan segera terjadi. Karena interogasi tidak menghasilkan jawaban pasti, Will memutuskan menggunakan rencana lain. Ia ingin membiarkan Gorman pergi dan membuntutinya tanpa ia sadari. Lucia meminta kunci mobil Maximo untuk menjalankan rencana ini, dan Maximo, meski khawatir, setuju. Gorman dilepaskan dan melarikan diri dengan mobil. Will dan Lucia mengikutinya dari jauh. Pada saat yang sama, Zahir juga ikut memantau. Gorman akhirnya tiba di sebuah lokasi sepi, tempat Jean telah menunggunya. Ia melapor bahwa Will kabur, tetapi Jean tidak peduli. Gorman naik ke mobil Jean, dan mereka pergi, tak sadar sedang diikuti. Kendaraan itu masuk ke parkiran bawah tanah. Will turun dan mengintai. Lucia menyusul meski diminta tetap di mobil. Agen Mossad segera mengamankan Lucia. Ketika Will mendekat, Zahir menariknya dan mengatakan operasi kini sepenuhnya di tangan Mossad. Will menolak, ia ingin tahu di mana keluarganya. Namun sebelum perdebatan berlanjut, tembakan menggema. Jean menyadari ada penyergapan. Baku tembak pun terjadi. Pasukan Mossad mengepung area. Tapi Jean bergerak cepat. Ia menembak Zahir dan menjatuhkan beberapa agen lainnya.
Gorman mengambil koper berisi data intelijen dan kabur. Will melihatnya menembak ke arahnya, lalu mengejar naik lewat tangga darurat dan melompat ke atas mobil Gorman. Di atas mobil melaju, Gorman ditembak tepat di dada oleh salah satu agen Mossad. Lucia datang menabrak mobil itu dari samping, membuat kendaraan terguling. Will sempat merebut koper, namun terpental bersama koper tersebut. Ia bangkit dan segera membantu Lucia keluar dari mobil yang rusak. Ketika Will berusaha menarik Lucia menjauh dari mobil yang ringsek, ia melihat Jean melaju cepat ke arah koper yang terlempar. Lucia panik memperingatkannya, dan Will langsung berlari lebih dulu untuk mencegah Jean mengambilnya. Tembakan Jean memaksanya berlindung, dan di tengah kekacauan itu Jean berhasil merebut koper lalu kabur dengan mobilnya. Will dan Lucia segera mengejar. Mereka membuntuti mobil Jean melalui jalanan Madrid yang padat. Jean yang kini terpojok mengendarai mobilnya secara liar, menabrak kendaraan lain, kios, hingga hampir melukai pejalan kaki. Sesekali ia menembaki Will dari dalam mobil untuk menghentikannya. Meski ditembaki, Will tetap mengejar sambil berteriak menuntut jawaban. Di mana para agen Israel yang seharusnya melindungi keluarganya? Jean tidak menggubris. Kejar-kejaran itu memuncak ketika Will dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil Jean. Benturan keras membuat kedua mobil terpental dan terhenti. Jean yang terluka merangkak keluar dan mendekati Will, yang juga sudah hampir tak bisa berdiri. Dengan nada sinis, ia mengolok kondisi Will dan Lucia. Bahkan menyebut ibunya pasti akan histeris jika melihat mereka. Will berusaha meraih pistol milik ayahnya dan Jean mengejeknya sambil memperlihatkan koper yang menjadi sumber semua masalah. Tepat ketika Jean hendak menghabisi Will, sebuah peluru menghentikannya. Tembakan itu datang dari balik kegelapan parkiran. Zahir muncul menembak Jean tepat di dadanya. Jean tewas seketika, mengakhiri permainan berbahaya yang selama ini ia kendalikan. Setelah Jean tewas, Zahir dan tim Mossad segera mengamankan koper tersebut dan membawa Will menuju lokasi di mana keluarganya disekap. Sementara itu, Lucia yang terluka parah langsung dilarikan ke rumah sakit. Di perjalanan, Zahir menenangkan Will. Meski Martin menimbulkan banyak masalah, ayahnya pasti bangga melihat keberanian Will. Will hanya meminta satu hal, dipertemukan dengan keluarganya. Zahir kemudian membawanya ke sebuah gudang terpencil. Di sana Will menemukan ibu, Josh, dan Dara masih hidup, meski terikat dan mulut mereka dilakban. Dengan lega yang tak bisa disembunyikan, Will segera melepaskan mereka satu persatu dan memeluk keluarganya erat. Keesokan harinya di rumah sakit, seorang agen CIA menemui Will. Ia memuji Will karena berhasil menyelesaikan kekacauan yang mereka timbulkan sendiri dan bahkan menawarkan pekerjaan. Will menolak halus dan bertanya soal isi koper, namun sang agen menghindar memberikan jawaban. Setelah itu Will menemui keluarganya. Josh tampak canggung soal Lucia, saudara tiri yang baru ia ketahui keberadaannya. Will menenangkannya dan menyuruhnya untuk mengenalkan diri. Josh akhirnya menerima bahwa Lucia memang bagian dari keluarga mereka. Dan dengan begitu film pun berakhir.